Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa artikel. Jurnal yang pertama yaitu Gambaran Perilaku Etik Perawat berdasarkan penjabaran Kode Etik Keperawatan. Kode etik keperawatan merupakan alat pengambilan keputusan yang valid dan berguna bagi perawat dalam menghadapi masalah etik pada praktek klinik sehari-hari. Untuk menjamin praktek dilakukan secara profesional, penting bagi perawat untuk memenuhi prinsip-prinsip etika karena perawat yang memenuhi prinsip-prinsip etika secara langsung berhubungan dengan pasien. Salah satu cara memenuhi prinsip etika yaitu perawat membutuhkan kompetensi profesional dan kerangka kerja yang disediakan oleh kode etik sebagai standar pelayan dan penilaian yang benar selama bekerja. Global. Perawat di seluruh dunia memiliki kode etik perawatan yang dibuat oleh organisasi profesi setiap negara. Misalnya di Amerika dikenal dengan American Nurse Association atau sering disebut dengan ANA, yang merupakan organisasi keperawatan di Amerika di mana mewakili kepentingan 3-1 juta perawat untuk memajukan profesi keperawatan dengan mendorong standar praktek keperawatan yang tinggi. Organisasi yang mewadahi perawat di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau sering disebut dengan PPNI, di mana mewajibkan anggota patuh terhadap Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan keperawatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan etik dan moral tinggi. Perawat dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kepastian hukum, sehingga terciptanya rasa aman, fokus, dan berusaha memberikan yang terbaik sesuai harapan masyarakat akan masalah kesehatan. Tujuan yang kedua, analisis kepuasan jaminan kesehatan nasional pada penggunaan BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Sistem Jaminan Nasional SJSN yang di dalamnya terdapat Jaminan Kesehatan Nasional atau sering disebut dengan JKN, merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. BUMN yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut adalah BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini menganalisis kepuasan terhadap jaminan kesehatan nasional pada penggunaan BPJS Kesehatan di Kota Semarang berdasarkan pendidikan, kelas juran, dan tempat pelayanan. Jenis penelitian adalah survei analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian pengguna BPJS Kesehatan non-PBI sebesar 269 responden dengan teknik purposive proportional sampling. Ada perbedaan yang signifikan mengenai kepuasan tentang jaminan kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tingkat dasar, menengah, dan tinggi, dan tempat pelayanan RS. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai penggunaan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas iuran penggunaan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Penggunaan BPJS Kesehatan 94% tidak puas terhadap jaminan kesehatan nasional. Keluhan pengguna BPJS Kesehatan yang paling utama adalah proses memperoleh kamar rawat inap yang lama. Jurnal yang ketiga yaitu Perawatan Kesehatan di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terdapat sistem kesehatannya mirip dengan yang lain, yaitu dengan negara berkembang, dan melayani populasi kepulauan Indonesia yang beraneka ragam budayanya. Pendidikan tenaga kesehatan selain perawat pada tahun 1994 ada 16 dokter per 100 orang di Indonesia. Dokter memainkan peran kunci dalam perkembangan gerakan nasional dan menonjol dalam peran
kemerdekaan. Kesehatan Indonesia pejabat mengakui bahwa rendahnya standar pendidikan keperawatan berkontribusi pada masyarakat miskin statistik kesehatan dan mereka bekerja keras untuk meningkatkan ini. Efek dari kekurangan keperawatan internasional. Semua negara mungkin merasakan efek dari keperawatan internasional yang kekurangan. Jurnal yang keempat yaitu pelayanan antenatal berkualitas dalam meningkatkan deteksi risiko tinggi pada ibu hamil oleh tenaga kesehatan di puskesmas Sako Sosial Saibaung dan Saiselincah di Kota Palembang. Pelayanan alternatif merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berprofesional untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil beserta janin yang dikandungnya. Pelayanan antenatal yang dilakukan secara teratur dan komprehensif dan mendeteksi secara dini kelainan dan risiko yang mungkin timbul selama kehamilan. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam pemeriksaan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum semua bidan mendapatkan pelatihan atau sosialisasi pelayanan antenatal. Bidan mengetahui tujuan dan manfaat dilakukan pelayanan antenatal sesuai standar. Belum semua bidan mematuhi standar pelayanan antenatal yang sudah ditetapkan. Masih terdapat sama dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan pelayanan antenatal sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan antenatal di puskesmas Sako Sosial Saibaung dan Saiselincah di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dilakukan sejak 30 Maret sampai dengan 30 Mei 2015 dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Informasi penelitian adalah 8 orang bidan, koordinator dan KIA di Puskesmas Sako dan di Kota Palembang. Jurnal yang kelima itu peranan program PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja di Kecamatan Buleleng. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara dinamis dan pesat baik fisik, psikologis, intelektual, sosial, tingkah laku seksual yang dikaitkan dengan mulai terjadinya pubertas.